Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini kita akan belajar mengenal bangun datar segi 4 dan segitiga yang merupakan bagian dari pembelajaran segi 4 dan segitiga mata pelajaran matematika kelas 7. Segi 4 adalah sebuah bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan juga 4 sudut. Pada umumnya, segi 4 dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama persegi. Persegi adalah sebuah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut dengan besar sudut yang juga sama, yaitu 90 derajat seperti pada gambar. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang adalah satu bangun dalam segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan sama panjang dan memiliki 4 titik sudut seperti pada gambar. Yang ketiga, jajar genjang. Jajar genjang adalah salah satu dari bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar seperti pada gambar. Yang keempat, belah ketupat. Belah ketupat yaitu salah satu bangun datar dalam segi 4 yang memiliki 2 diagonal yang panjangnya sama seperti pada gambar. Yang kelima, layang-layang. Layang-layang yaitu salah satu segi 4 yang mempunyai 2 diagonal yang panjangnya tidak sama seperti pada gambar. Serta yang keenam, trapesium. Trapesium yaitu salah satu bangun datar dari segi 4 yang memiliki 2 sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Segitiga adalah nama suatu bentuk yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 sisinya memiliki panjang yang sama seperti pada gambar. Yang kedua, segitiga sama sisi adalah jenis segitiga yang ketiga sisinya memiliki panjang yang sama seperti pada gambar. Serta yang ketiga,
segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah jenis segitiga yang ketiga sisinya tidak sama, seperti pada gambar. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari beberapa contoh soal. Contoh soal 1. Perhatikan gambar. Sebutkan bentuk bangun datar yang tampak. Marilah kita sebutkan bersama-sama teman-teman. Berdasarkan gambar, terdapat 3 bangun datar yang tampak, yaitu yang pertama, segitiga yang tampak pada atap. Yang kedua, persegi panjang yang tampak pada pagar, pintu, tembok pagar, tembok rumah, dan kusen jendela, serta persegi yang tampak pada kaca jendela. Contoh soal 2. Perhatikan gambar. Hitunglah banyak persegi pada A2013. Marilah kita hitung bersama-sama teman-teman. Banyaknya persegi membentuk baris aritmatika 3, 5, 7, dan 9. Untuk lebih mudah dalam kita menghitung, maka kita bisa menggunakan tabel. Sehingga di sini tampak ketika A1 maka banyak kotak 3. Sehingga dapat kita cari rumus perhitungannya, yaitu 1 ditambahkan 2 kali 1 sama dengan 3. Begitu selanjutnya 2, 3, 4, dan seterusnya, sehingga kita dapat menentukan rumusnya. Sehingga ketika A banyak kotaknya adalah N, sehingga perhitungannya dapat menggunakan rumus 1 ditambahkan 2 kali A sama dengan N. Sehingga ketika A2013 pada soal, banyak kotaknya dapat kita hitung 1 ditambahkan 2 kali 2013 sama dengan 4027. Jadi banyak persegi pada A2013 adalah 4027. Contoh soal 3. Perhatikan gambar. Hitunglah banyak belah ketupat pada A100. Marilah kita hitung bersama-sama teman-teman. Banyaknya belah ketupat juga membentuk baris aritmatika 2, 4, 6, 8. Sehingga seperti pada contoh soal 2, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan tabel. Sehingga ketika A1 banyak kotaknya 2, perhitungannya dapat kita hitung, yaitu 1 kali 2 sama dengan 2. Begitu selanjutnya ketika A2, A3, A4, dan seterusnya. Sekarang kita akan
membuat rumus, sehingga ketika A banyak kotaknya itu N, perhitungannya dapat menggunakan rumus A kali 2 sama dengan N. Sehingga ketika dalam soal A100, maka banyak kotaknya dapat kita hitung. 100 kali 2 sama dengan 200. Jadi banyak persegi pada A100 adalah 200, teman-teman. Contoh soal 4. Perhatikan gambar. Hitunglah banyaknya persegi. Marilah kita hitung bersama-sama, teman-teman. Untuk menyelesaikan contoh soal 4 ini, kita menghitungnya itu dengan cara manual, teman-teman, ya, yang kemudian kita masukkan dalam tabel. Ya, jadi di sini tampak terdapat 4 ukuran persegi, yaitu ukuran 1 kali 1, banyak perseginya adalah 22. Ya, kita hitung satu-satu, teman-teman. Lalu ukuran 2 kali 2, banyak perseginya adalah 3. Sedangkan persegi yang ukurannya 3 kali 3, banyak perseginya adalah 8. Selanjutnya, untuk persegi yang berukuran 4 kali 4, banyak perseginya adalah 2. Sehingga kita jumlahkan menjadi 35. Jadi, banyaknya persegi adalah 35 buah. Contoh soal 5. Perhatikan gambar. Hitunglah banyak segitiga sama sisi. Marilah kita hitung bersama-sama, teman-teman. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, maka dapat kita lakukan dengan menghitung manual, kemudian datanya kita masukkan dalam tabel. Segitiga sama sisi yang berisi 1 buah segitiga, maksudnya banyak segitiganya adalah 25. Kita hitung satu-satu. Kemudian segitiga sama sisi yang berisi 4 buah, banyak segitiganya adalah 13. Selanjutnya, segitiga sama sisi yang berisi 9 buah, banyak segitiganya adalah 6. Segitiga sama sisi yang berisi 16 buah, banyak segitiganya adalah 2. Dan segitiga sama sisi yang berisi 25 buah, banyak segitiganya adalah 1. Kita jumlahkan sehingga banyak segitiga semuanya adalah 47. Jadi banyak segitiga sama sisi adalah 47 buah. Contoh soal 6. Perhatikan gambar. Sebuah papan berbentuk persegi panjang akan dihias seperti tampak pada gambar di atas. Panjang diagonal pada layang-layang adalah 1 cm dan 2 cm. Jika papan tersebut berukuran 300 cm kali 240 cm, maka berapa banyak bangun layang-layang yang dibutuhkan? Marilah kita hitung bersama-sama, teman-teman. Di sini dalam menyelesaikan
soal seperti ini dapat dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama, kita menghitung luas papan. Luas papan dapat kita hitung dengan rumus P kali L atau panjang kali lebar. Panjangnya 300, lebarnya 240 cm. Sehingga luas papan tersebut adalah 72.000 cm persegi. Lalu kita menghitung luas layang-layang, teman-teman. Luas layang-layang dapat dihitung dengan rumus setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Data dari soal kita masukkan, sehingga setengah kali 1 kali 2 sama dengan 1 cm persegi. Ya, di sini luas layang-layangnya itu adalah 1 cm persegi. Sehingga langkah berikutnya kita dapat menghitung banyaknya layang-layang, yaitu dengan rumus luas papan dibagi luas layang-layang. 72.000 dibagi 1 sama dengan 72.000 buah. Jadi banyak bangun layang-layang yang dibutuhkan adalah 72.000 buah, teman-teman. Contoh soal 7. Perhatikan gambar. Pisahkan bangun di atas menjadi 4 bagian, yang jika 4 bagian tersebut digabungkan bisa membentuk sebuah persegi. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, untuk memudahkan kita memisahkan bagian-bagian bangun ini, maka kita beri warna. Ya, warna-warna ini yang nanti kita akan pisah, ya, sehingga menjadi seperti ini, teman-teman. Ya, ini sudah terpisah menjadi 4 bagian, ya, seperti perintah pada soal, ya. 4 bagian itu terdiri dari bangun, ya, atau bagian yang berwarna kuning, biru, putih, dan merah. Ya, langkah selanjutnya kita gabungkan, ya, bangun-bangun tadi yang sudah kita pisahkan, lalu kita satukan sehingga membentuk persegi seperti pada perintah soal, teman-teman. Contoh soal 8. Perhatikan gambar. Jika kertas dipotong sepanjang garis putus-putus, selanjutnya potongan kecil tersebut dibuka, bagaimanakah bentuk potongan gambar tersebut? Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman dapat dipraktekkan secara langsung, ya, dengan melipat kertas, ya, sehingga kalian potong, ya, sehingga nanti kalian akan memperoleh potongan seperti pada gambar, sehingga potongan tersebut berbentuk segitiga sama kaki, teman-teman. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.